Kalau jadi polisi tahun, karena daftar dulu tahun 9, dari sekolah sudah mulai daftar, 94 itu sudah mulai daftar. Sama sekolah ya. Tapi karena mungkin banyak saingan apa mano gagal. Polisi Pak yang di Melo itu dulu pernah angkatan darat, pernah angkatan laut. Nah, 95 istirahat total. Nah, sempat tahun 94 itu berangkat ke Wati Posek, Tamtama dulu, ikut Tamtama gugur di Bintara, dapatlah Tamtama prioritas, berangkatlah ke Wati Posek. Nah, tahun 94 itu balik, di tahun 95 itu istirahat. Tahun 96 mulai lanjut lagi daftar, alhamdulillah diterima di Bintara. Oh jadi tidak do ini perlu butuh perjuangan juga ya? Iya, tidak mudah dulu. Berapa kali tes Bapak? Oh, dulu banyak tesnya. Ada yang namanya parade, kesehatan, mental ideologi, wawancara, psikotes, sama pengetahuan umum. Wah, ya dulu macam itulah. Banyak dulu. Jadi tidak perlu tidak perlu dalam arti itu tidak mudah gitu untuk jadi uang gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat kita doa dari orang tua, usaha kita, alhamdulillah berhasil. Tahun 96 masuk, 97 keluar. Itu pun tidak mudah untuk yang sekarang. Karena pada saat masuk itu dapatnya di Satbrimob Bukit Besar. Nah, di situ dari Brimob itu sampailah 19 tahun. Nah, jadi dari 97 sampai 2015 itu sudah banyak pengalaman di daerah konflik kayak Aceh, tsunami, terus tahun 97 keluar melewati kan sampailah tahun 2000. Nah, itu dari perjalanan waktu ke tahun 2015 itu masih di Brimob, sudah muter-muter sana lah. Kita berdina operasi Aceh, operasi kemanusiaan, operasi militer, sampai ke operasi kemanusiaan itu ialah tsunami tadi. Nah, akhirnya tahun 2015 pindah ke KRIM, Direktorat Reserse. Nah, sampailah sekarang. Sepanjang perjalanan itu dari pendidikan sampai tugas ke sana sini itu yang paling ekstrim lah menurut abang tuh mana tugasnya? Sebenarnya kalau paling ekstrim itu ya di Brimob dulu kan. Brimob itu kita menghadapi, maksudnya kita menghadapi bukan wong luar ya, wong kita Indonesia dewe. Dia kan tidak tahu kita mana yang musuh, mana kita kawan, karena kulitnya sama dengan kita. Kalau kita melawan wong luar ya kita tahu kan, mungkin wong luar wong bule ini kan, tapi tidak. Jadi disitulah paling banyak berkesan pada saat di Brimob. Kan memang wong tua kan memang sudah dari polisi bang ya, tapi ada tidak wong tua nelpon zaman dulu kan tidak sehebat ini. Nelpon cak mana ibu waktu itu? Wong tua itu kan pasti anaknya was-was kan. Siapa yang tidak sayang wong tua, tidak sayang dengan anak kan? Dia mana pasti tetap itu. Ditelepon terus ya. Tidak usah banyak-banyak gitu waktu dosa di Brimob di sini baik gitu, kalau tidak berapa hari kita tidak nelpon pasti wong tua nelpon kan kemana. Kalau kita nak nangkep hati-hati. Sampailah ke sampai sekarang ini di Direktorat Reserse Kriminal ini. Apa bedanya bang? Ya kalau di sini kan lebih dekat dengan ke masyarakat ya. Kalau di reserse ini kan, karena memang tugasnya lapangan ya, kitanya tugasnya nangkep kejahatan, dalam arti itu pelaku kejahatan, misalnya masyarakat ada yang dirugikan, yang jadi korban kan itu tugas gitu kan. Tapi lebih dekat ke masyarakat misalnya. Di masa tugas ini kan nangkep segala macam lah yang tindak kejahatan itu. Ada yang konyol, apa yang aneh, ada yang pernah kita hadapi. Yang lucu. Pada saat di sini. Iya pada saat. Iyalah ada. Itu pada saat kami nangkep pencurian burung. Burung berkicau kan. Waktu itu burung murai ada yang hilang. Pada saat anggota aku nangkap, aku malahan diminta foto oleh masyarakat yang lewat itu. Jadi orang nangkep. Udah, tetap nangkep, tetap. Tapi foto dulu, Bang. Kita foto dulu, selfie dulu, macam itu. Dan juga ada yang berkesan itu pada saat kita nangkep di Gelombang waktu itu kasus kalau tidak salah kasus pembunuhan
yang di atas spring bed ya. Oh, yang Ina Hantimurti itu kan. Nah itu keluarga tersangka itu ada yang nggak minta foto. Oh, jadi ngelayani fans dulu, baru tugas tetap dijalani yo. Fans yang Nah, keluarga tersangka ini keluarga Keluarga tersangka. tersangka Nah itu. dia malah nggak minta foto. nah, banyak Ian YouTubers, artis. Rusaknya lah. Iya, Cek. Nah, itu yang lucu lah Bang, ini kategori lucu. Terus Abang tuh bisa terpikir untuk buat YouTube kayak itu tuh apa awal ceritanya? Nah, jadi biar masyarakat lebih sudah tujuh kok, biar masyarakat tuh tahu, oh macam ini tugas polisi nih. Tugas polisi tidak ada bukan mudah ya. Bukan mudah. Heeh. Dia ninggalkan anak bini di rumah. Malam jam berapa nih telepon pimpinan dia harus ke kantor. Sedangkan masyarakat tadi itu dia terlelap dalam tidurnya, dia masih begadang di luar. Sudah resiko gawe dia nih juga. Dibilang ini yo perawat, dalam arti yo itu udah tahu pelaku kejahatan ini. Aduh. Dia dalam kondisi, apakah dia dalam kondisi normal, dia sehat, apakah dia dalam kondisi mungkin ada bawaan minuman, bawaan pengaruh apa tadi, obat-obatan, kan itu bisa ngancam jiwa keselamatan petugas. Mungkin juga bawa senjata api. Nah di situ kan masyarakat nggak tahu kan. Iya, iya. Apa sih perbedaan yang zaman dulunya sama zaman sekarang itu kriminalitasnya kayak mana sih pendapatnya tinggi? Jadi mana ya, beda zaman dulu dengan zaman sekarang itu kriminalnya memang agak tren. Mungkin ini kan kadang tren gaya-gaya mungkin dari luar dia dapat ini. Nah, jadi lebih banyak. Kadang kalau dipikirin sebenarnya sih sama baik, tapi di sini nih kalau menarik itu kadang sudah banyak yang mungkin kalau dulu dia misalnya dia maling, apa dia tidak ngelukai korban. Iya. Nah, kalau sekarang ini dia bisa ngelukai korban yo. Walaupun Suaranya. sebenarnya ada juga yang di bawah umur kan? Ya? Banyak yang di bawah umur, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini kadang belum ada apa namanya yang kami dapat tuh belum ada lah, misalnya oh Pak aku ini maling gara-gara aku diputusi kerja tidak pegawai lagi, itulah aku maling. Padahal tidak. Sebenarnya yang berhasil kami tangkap ini kebanyakan mereka ini asimilasi dari lapas tadi. Misalnya dia sudah berapa bulan, tinggal berapa bulan lagi di keluarga karena asimilasi corona. Nah dia ngulang lagi itu yang kebanyakan sebenarnya. Penyakit lamu lah. Penyakit lamu. Ngulang lagi. Tadi kan kalau kita kan abang sudah tahu dari media sosial ini kan sudah terbuka lah ya. Nah, itu berpengaruh juga terhadap media sosial. Iya, Media berpengaruh. sosial. Makanya kita kalau kita di media sosial ini ya kita memang harus ada etika juga gitu bermedia sosial. Jadi jangan sampai kebablasan. Sudah tuh kalau memang kita dapat berita ataupun yang kira-kira belum tentu kebenarannya yuk lebih baik setelah kita lihat sudah hapus. Jangan kita upload lagi. Langsung di-share ke langsung disebar ke wong pulau Nah, ya. kayak disebar ke wong gitu. Nah, ini yang kadang kan susah gitu. Kalau sampai kita disebar ke, memang harus beretika lah dalam arti sama macam ini. Kita datang ke rumah wong, kita bertamu, minimal kan gitu kok. Adat timur tadi kan kita ngetok dulu kan, assalamualaikum. Nah, yang itu kalau bisa yuk. Nah itu juga di media sosial. Harus ada etikanya, harus ada tata kerama sopan santun yang kira-kira yang tidak pantas gitu. Ini tidak usah yang kira-kira bakal buat ucapan kebencian. Karena masyarakat kita ini kan kadang rentan dengan apa namanya sara. Kadang kan kalau lah sudah disulut dengan sara macam itu, apalagi masalah agama, suku, nah itu mulai kan. Belum tentu kebenarannya. Bang terakhir bang, filosofi kehidupan. Apa sih Filosofi dari Bang kehidupan Heri? sebenarnya filosofi macam mana? Kalau aku filosofi kehidupan tuh, aku mana caranya aku harus bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Jangan pernah bosan untuk berbaik. Dan jangan pernah kita memutuskan tali silaturahmi. Karena rezeki itu tidak akan tertukar, karena rezeki itulah banyak yang datang dari kawan. Dari kawan. Ingat ke Cik Cita gitu. Filosofi bagusnya. Oke, Bang Heri, makasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, makasih Bang Cek Bisa dari Parko Channel. Saya Cek Septi, Bang Heri dan Saya Cek Sita. sampai di sini dulu. Kamu jangan lupa nonton channel kami sampai habis. Bunyi ke loncengnya di like. Nah, biar tidak ketinggalan informasi dari kami. Inilah pelajaran kita dari Bang Heri. Makasih. Assalamualaikum.